Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya? Kita masih belajar dari rumah. Jangan lupa untuk mengawali pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa dimudahkan. Ya, hari ini kita masih belajar di kelas 3, tema 5, subtema 2, pembelajaran 3. Sejak pagi hingga siang hari hujan turun. Sore ini hujan telah reda. Cuaca terlihat mendung. Dayu, Lani, Beno, Edo, dan Udin pergi ke rumah Siti. Mereka akan belajar bersama. Mereka membawa payung, bersiap sedia jika sewaktu-waktu hujan turun kembali. Siti telah menunggu kedatangan teman-temannya. Siti menyuguhkan 2 kotak kue rasa coklat dan vanila. Bacalah percakapan Siti dan teman-teman berikut. Kita mau belajar apa sore ini? Ada yang punya ide? Wah, melihat kue suguhan Siti, saya punya ide. Bagaimana kalau kita belajar tentang pecahan? Ide yang bagus. Saya belum mengerti tentang cara membandingkan pecahan. Setuju. Bagaimana kalau Siti yang bertugas menjelaskan? Siti kan sudah mengerti. Iya, Siti yang bertugas menjelaskan. Yuk kita mulai belajar. Ayo mengamati. Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Mula-mula Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar seperti berikut. Lalu Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian sama besar seperti berikut. Ayo berlatih. Sekarang bandingkan potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Berilah tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari di tempat yang telah tersedia. Untuk lebih mempermudahnya, Bu Guru punya cara yang mudah, yaitu tanda lebih kecil dan tanda lebih besar seperti ini. Caranya bisa kita tarik garis di depannya. Jadi tanda yang lebih kecil kita tarik garis di depannya menunjukkan seperti huruf K yang artinya lebih kecil. Sedangkan kalau kita tarik garis di depan tanda lebih besar, ya, ini akan membentuk huruf B. Ya, ini artinya lebih besar. Jadi, seperti itu ya cara membedakan lambangnya atau tandanya. Sekarang kita membandingkan antara 1/2 dan 1/3. Apakah tandanya lebih kecil atau lebih besar? Ya, tandanya yang tepat adalah 1/2 lebih besar daripada 1/3. Selanjutnya, gambar yang kedua, 2/2 dan 2/3. Apakah tandanya? Apakah lebih besar atau lebih kecil? Ya, benar. 2/2 lebih besar daripada 2/3. Sekarang saya akan memotong kue coklat itu lebih kecil. Lalu kita bandingkan lagi ya. Siti memotong setiap 1/2 bagian kue coklat tadi. Setiap potongan kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar. Kuenya menjadi 4 bagian sama besar. Sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Kita lihat 1/4 1/3. Apakah tanda yang tepat untuk pecahan berikut? Apakah 1/4 lebih besar atau lebih kecil daripada 1/3? Ya, yang benar jawabannya 1/4 lebih kecil daripada 1/3. Lalu bandingkan lagi 2/4 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Kita lihat gambarnya.
Apakah 2/4 lebih kecil atau lebih besar daripada 2/3 bagian? Ya, benar anak-anak, jawabannya yang benar adalah 2/4 lebih kecil daripada 2/3. Lalu kita bandingkan lagi 3/4 bagian kue coklat dan 3/3 bagian kue vanila. Apakah ini jawabannya tandanya? Ya, 3/4 lebih besar atau lebih kecil? Ya, betul anak-anak. 3/4 lebih kecil daripada 3/3 bagian kue coklat. Kemudian, Siti memotong setiap 1/3 bagian kue vanila. Setiap bagian tersebut dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Kue vanila menjadi 6 bagian seperti berikut. Sekali lagi, bandingkan potongan-potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Berilah tanda lebih besar dari, atau lebih kecil dari di tempat yang telah tersedia. Sekarang, bandingkan 1/4 bagian kue coklat dengan 1/6 bagian kue vanila. Manakah tandanya yang tepat? Ya, yang benar adalah tanda 1/4 lebih besar daripada 1/6. Lalu bandingkan lagi ya, 2/4 bagian kue coklat dan 2/6 bagian kue vanila. Manakah tandanya yang tepat? Iya, betul sekali anak-anak. 2/4 lebih besar daripada 2/6. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Ini namanya perbandingan pecahan dengan pembilang yang sama. Manakah pecahan yang nilainya lebih besar? Manakah pecahan yang nilainya lebih kecil? Apa kesimpulannya? Mari kita amati sekali lagi. Perhatikan lambang bilangan pecahan beserta potongan kue coklat dan kue vanila berikut. Ini adalah potongan kue 1/2 bagian, dan ini potongan kue 1/3 bagian, 1/4 bagian, dan 1/6 bagian. Lambang bilangan pecahan di atas memiliki pembilang yang sama, yaitu 1. Namun, bilangan penyebutnya berbeda. Jadi, untuk pecahan dengan angka pembilang sama, makin besar angka penyebutnya, maka makin kecil nilai pecahan tersebut. Senangnya hati Udin telah belajar tentang membandingkan pecahan berpembilang sama. Mereka beristirahat sejenak sambil menyantap kue hidangan dari Siti. Setelah beristirahat, mereka kembali belajar bersama. Mereka akan mencari berita di koran tentang perubahan cuaca di Indonesia. Di rumah Siti banyak koran. Orang tua Siti berlangganan koran setiap hari. Artikel berita di koran akan dibawa ke sekolah sebagai tugas berkelompok. Siti sekelompok dengan Lani dan Dayu. Udin sekelompok dengan Beni dan Edo. Setiap kelompok diminta membawa 2 buah artikel. Ayo membaca. Siti, Lani, dan Dayu sudah menemukan artikel berita yang pertama. Mereka diminta mencari kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum. Misalnya, hijau adalah kata khusus dari warna. Istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu. Misalnya, cuaca ekstrim adalah istilah khusus dari tema perubahan cuaca. Berikut artikel yang mereka temukan. Dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa panas, namun pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain 1. Flu, jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat
orang dapat terserang flu. 2. Mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. 3. Sesak nafas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak napas. Penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berikut cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. 1. Menjaga kebugaran tubuh. Berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh. 2. Hindari kontak langsung sinar matahari. Gunakan pakaian lengan panjang. Hal ini agar kulit terlindungi dari sinar matahari langsung. 3. Gunakan masker. Di sekitar kita banyak debu. Sebaiknya kita menggunakan masker, khususnya pengendara roda 2. Nah, untuk itu kita harus selalu waspada. Macam-macam penyakit dapat muncul karena cuaca ekstrim. Kata-kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. 1. Cuaca ekstrim. 2. Suhu udara. 3. Flu. 4. Mimisan. 5. Sesak nafas. 6. Kebugaran tubuh. Ini adalah istilah yang saya temukan pada artikel tersebut. Istilah itu adalah cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Misal, pada siang hari, udara terasa panas. Pada malam hari, hujan sangat deras. Udara terasa sangat dingin. Siti dan teman-teman telah menyelesaikan semua tugas dari sekolah. Tak terasa hari sudah makin sore. Meskipun masih mendung, Lani, Dayu, Beni, Udin, dan Edo pamit pulang. Tak lupa bersalaman dengan Ibu Siti. Mereka berjanji untuk bertemu kembali esok hari di balai desa. Siti, Lani, dan Dayu akan melanjutkan latihan menari. Mereka mengajak Beni, Udin, dan Edo untuk terus serta berlatih menari. Siapapun boleh ikut latihan menari. Ayo menari. Masih ingatkah kamu dengan tari burung kutilang yang sudah dipelajari sebelumnya? Ikuti petunjuk berikut untuk berlatih tarian burung kutilang. 1. Gerakan ini sesuai bait pertama teks lagu burung kutilang, yaitu di pucuk pohon cempaka burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Nah, jadi bait lagu tersebut gerakannya yaitu gerakan miring kepala ke kiri, tengah, dan ke kanan secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu. 2. Gerakan ini sesuai bait kedua teks lagu burung kutilang, yaitu mengangguk-angguk sambil berseru trilili lili lili lili. Nah, gerakan menganggukkan kepala seperti ini. Kemudian gerakan yang ketiga, gerakan ini sesuai dengan bait ketiga teks lagu burung kutilang. Sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya, menentang langit biru. Nah, kepala menoleh ke kiri, ke tengah, dan ke kanan secara bergantian. Kemudian ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu. Gerakan yang keempat, gerakan ini mengulangi gerakan nomor 2. Gerakan ini sesuai bait 4 teks lagu burung kutilang. Tandanya suka, dia berseru trilili lili lili lili. Gerakan menganggukkan kepala. Soal latihan pembelajaran 3. Di sini ada 5 soal yang kalian harus kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Soal yang nomor 1 dan nomor 2 kalian bandingkan pecahan tersebut. Soal nomor 3, 4, dan 5 kalian cari jawabannya ada di buku tema kalian masing-masing. Ya, kiranya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.